habis ini kamu mau melanjutkan sekolah di mana? Iya nih Dip, aku bingung. Aku sih maunya ke pesantren, tapi kakekku nggak mau. Loh, Mel, emang kakekmu maunya kemana? Kakekku maunya aku melanjutkan ke sekolah umum. Ya udah Mel, gimana kita ke pesantren aja yuk? Wow. Entahlah Dip, aku nggak tahu. Ayo ke rumahku dulu. Yuk. Iya, Dip, aku mau minum. Ya Dip, minum. Jadi tadi kau bilang mau melanjutkan ke pesantren. Ke pesantren mana? Ya Mel, aku disuruh ayahku ke pesantren Nurul Haq di kampung sebelah. Loh, memang ada ya di pesantren di kampung sebelah? Gimana Kak, lulus apa enggak? Lulus deh. Wow. Gimana, lulus apa enggak? Alhamdulillah, lulus deh. Kakek, dari mana kek? Kakek biasa dari sawit melihat orang manen. Dari tadi nih kumpul-kumpul di sini. Ah? Gimana? Pada lulus tidak? Lulus kek. Oh, coba ijazahnya. Oh ya, mantap. Amel, nanti kamu harus sekolah di sekolah umum. Karena nanti inginnya kakek Amel itu jadi polwan. Wow. Kek, Amel maunya ke pesantren kek. Tolonglah kek. Iya kek, aku pun disuruh ayahku juga ke pesantren. Kakek tidak setuju. Pokoknya kalian harus jadi polwan. Titik. Berapapun biayanya kakek yang nanggung. Wow. Sebab kakek ingin punya cucu menjadi polisi. Bisa kan? Amel maunya ke pesantren kek. Tolonglah kek. Alah, pesantren. Apa itu pesantren? Kakek pengennya Amel menjadi polisi. Biar keluarga kita ada yang menjadi polisi. Kalau ke pesantren, paling-paling Amel cuman menjadi ustadzah. Mana ada wibawanya nanti kakek. Tapi kalau Amel itu di polisi, di polwan, kalau perempuan itu kan polwan Mel. Kalau yang umumnya polisi, itu nanti kakek punya wibawa. Waduh mantap, nanti cucunya Pak Renggo ada yang jadi polisi. Itu wibawa kakek. Oh, itu Pak Kaur tuh. Hei Pak Kaur, mampir dulu sini. Mau kemana? Biasa, lagi sedang patroli kampung. Ya, duduk dulu kita. Oh, ada anak-anak rupanya. Ada nih dari tadi Pak Kaur, anak-anak ini. Anak-anak rupanya. Anak lanang. Kursinya Pak Kaur, duduk. Loh, ada apa ini? Kok di depan meja saya lihat ada ijazah. Mel, kamu kenapa kok sedih kali nampaknya? Ini Pak Kaur, cucu-cucu saya ini dia ingin melanjutkan sekolahnya ke pesantren. Sementara saya ingin cucu-cucu itu menjadi polwan. Jadi saya minta solusinya atau pencerahannya sama Pak Kaur. Karena kalau saya pribadi pengennya cucu saya itu pengen jadi polisi atau polwan. Oke, kalau begitu saya tanya dulu ya dengan Amel. Mel, bener kamu mau ke pesantren? Iya Pak. Memangnya di pesantrenmu kamu ada kawannya nanti? Ada Pak, Diva.
Oh, di pesantren mana, Mel? Kampung sebelah. Oh, di pesantren Nurul Haq As-Salafiyah. Iya. Punyanya Pak Kiai Haji Syukran ya? Oh, iya. Bagus itu, bagus. Nah, masalahnya di mana, Pak Renggo? Ini Pak Kaur, cucu-cucu saya ini dia ingin melanjutkan sekolahnya ke pesantren. Sementara saya ingin cucu-cucu itu menjadi polwan. Oh, begitu permasalahannya. Begini Pak Renggo, zaman sekarang itu kita nggak boleh memaksakan diri kita, anak kita nanti mau jadi apa. Biarlah anak ini mengikuti keinginan hatinya, di mana dia berkeinginan belajar, supaya ke depan anak-anak kita ini menjadi apa yang mereka inginkan. Alah, pokoknya saya nggak bisa, Pak Kaur. Saya inginnya cucu-cucu saya ini menjadi polwan. Wow. Karena akan menaikkan wibawa saya kalau cucu saya jadi polwan. Keluarga saya ini keluarga lemah semua. Jadi pengennya saya itu ada yang menjadi yang punya pangkat gitu. Cucu-cucu saya ini. Kalau di pesantren itu nanti mau jadi apa, Pak Kaur? Paling-paling nanti ngabdi ustadz. Nah, tidak ada wibawanya. Tapi kalau jadi polwan, saya dihormati di mana-mana. Oh, cucunya Pak Renggo bisa jadi polwan ya, mantap katanya. Nah, begitu Pak Kaur. Begini Pak Renggo, anak kita mau sekolah di pesantren atau sekolah di SMK atau sekolah di SMA atau di tempat lainnya, kelak apabila ada rezekinya, apabila ada nasibnya, bisa kok menjadi polisi. Untuk sementara ini, biarlah kalau si Amel ini mau ke pesantren, biar dia di pesantren, terbentuk dulu akhlaknya, nanti mau jadi apa saja bisa kok. Pokoknya saya nggak percaya, omong kosong itu Pak Kaur. Mana ada polwan yang lulusan pesantren? Saya belum pernah jumpa kok. Anaknya si Badrun nyatanya jadi polwan dari sekolah umum. Mana yang jadi pesantren? Belum pernah jumpa Pak Kaur. Begini Pak Renggo, kalau di sekolah umum, di sekolah SMK misalkan, di sekolah SMA, bisa menjadi polwan. Tetapi untuk menjaga anak-anak kita supaya aman dari moralnya, dari etikanya, lebih baik di pesantren. Barulah nanti setelah anak-anak ini tamat sekolah di pesantren, kemana saja bisa. Jadi polwan nanti bisa itu? Ya tentu Pak Renggo, sangat bisa. Banyak kok lulusan pesantren jadi Pak Menteri, jadi Pak Dewan, bahkan di kepolisian saat ini pun membuka peluang dari pesantren untuk menjadi abdi negara, khususnya di polisi, polwan atau tentara. Gitu Pak Renggo. Gini loh Pak Kaur, masalahnya cucu-cucu saya ini dia mau melanjutkan ke pesantren Nurul Haq. Pesantren apa itu? Dan di mana itu? Kok saya baru dengar selama ini Nurul Haq itu? Apa Pak Kaur tahu? Apa benar anak-anak kalian mau melanjutkan sekolah ke pesantren Nurul Haq As-Salafiyah? Iya betul Pak. Nah, Pak Renggo sudah dengar kan apa kemauan anak-anak? Begini Pak Renggo, kemarin saya ketemu langsung dengan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haq As-Salafiyah. Nah, pesantren Nurul Haq As-Salafiyah itu ada di kampung sebelah, Kampung Rawangkau Barat. Nah, selain di sana, di tempat kita juga ada sebenarnya pesantren. Ada pesantren Kandangan, ada pesantren Al-Amin. Cuman kemauan anak-anak ini di sana. Oh begitu. Nurul Haq yang dekat arah yang mau ke SMP itu. Nah betul. Saya juga kemarin pernah lewat ke sana, ke arah puskesmas kalau nggak salah ya Pak Kaur. Ya betul. Nah, itu di yang situ. gedung baru yang di pojok jalan itu. Ya saya juga pernah nampak.
spanduknya tuh gede, Nurul Haq. Saya kira Nurul Haq tuh bukan pesantren, Pak Kaur. Lah, jadi benar Pak Ranggo itu apa? Nggak tahu, saya kan tahunya SMP dengan SMK yang kesana itu. Ya, Namanya juga anak-anaknya kan pengen jadi polwan, makanya saya arahnya kan ke sekolah-sekolah yang umum. Makanya Pak Ranggo kalau jalan-jalan itu lihat ke kanan, lihat ke kiri, jangan lurus saja. Enggak. Kalau namanya pesantren Nurul Haq itu kan pesantren ya. Ya. Pesantren itu kan ngaji, Pak Kaur. Nanti bisa dari situ itu nanti daftar ke polwan. Ya tentu bisa lah Pak Ranggo. Ada ijazahnya. Dengarkan dulu, dari pesantren itu juga ada pelajaran umumnya, juga ada pelajaran selain pelajaran pondok. Begini Pak Kaur, saya takutnya pesantren-pesantren itu yang di berita itu. Tidak semua pesantren itu seperti itu Pak Ranggo. Banyak juga kok pesantren itu yang dapat mencetak lulusan-lulusannya menjadi orang-orang yang baik. Dan pesantren di tempat kita ini saya lihat tidak ada pesantren yang seperti di berita itu yang buruk-buruk itu. Kalau Bapak Ranggo tidak percaya, ayo besok kita pergi ke pesantren Nurul Haq As-Salafiyah. Kita temui langsung pimpinannya. Bagaimana misi visinya pesantren? Pemimpinnya itu siapa tuh Pak Kaur yang di Nurul Haq itu? Sengerti saya, pimpinannya namanya Kiai Haji Sukron. Oh, berarti Pak Kaur mau ngantar saya ke sana Siap. supaya saya tahu lokasinya, tempatnya dan keberadaan pondok itu bagaimana, biar cucu-cucu saya ini nyaman. Dan saya juga nanti kalau cucu saya udah di sana, nanti saya biar bisa tenang kalau saya udah tahu lokasinya. Bagaimana? Mau Pak Kaur ngantar saya nanti? Siap, nanti saya antar supaya Pak Ranggo lebih jelas terkait apa yang diajarkan di pondok pesantren. Dan dari pesantren juga nanti bisa jadi apa, apakah dapat ijazah atau tidak. Mari kita temuin pimpinannya besok. Berhubung ini sudah sore, saya mohon izin dulu, masih banyak kegiatan saya patroli kampung. Nanti tolong ya Pak Kaur ya, nanti saya bakal jelaskan saya kalau sudah sampai sana ya. Siap, nanti saya jelaskan dengan Pak Kiai Haji Sukron agar beliau lebih luas lagi menerangkan tentang misi dan visi pondok pesantren bisa menjadikan apa saja terhadap anak-anak. Oke, saya permisi ya Pak Ranggo. Terima kasih Pak Kaur atas penjelasannya. Oke, baik ya. Assalamualaikum. Maaf Dek, bisa kami ketemu pimpinan pondok? Bisa Pak. Oke. Tunggu sebentar Pak, simpan dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yai. Iya Pak, ada tamu dari Pak. Oh, ada tamu? Iya. Tunggu saja. Iya. Ya. Oh, mari masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan duduk. Ada apa nih Bapak berdua di sini? Kayaknya nampaknya penting kali. Gini Pak Kiai, saya kesini bersama teman saya Pak Ranggo ini namanya. Oh iya. Beliau ingin mengetahui lebih banyak tentang pondok pesantren. Oh, Nurul Haq As-Salafiyah. Benar Pak. Oh. Iya Pak Kiai, saya datang kemari rencananya ingin memasukkan cucu saya
pesantren di sini. Cuman saya masih ragu dengan keberadaannya di pondok ini karena pondok ini kan masih baru. Jadi saya belum tahu nih bagaimana kegiatannya dan nanti anak cucu saya itu di mana tempatnya untuk tinggal. Yang saya minta kan nanti biar cucu saya itu nyaman di pondok itu, Pak Kiai. Nah, begitulah Pak Kiai. Pak Renggo ini intinya ingin meminta kejelasan terkait visi misi pondok pesantren dan semua programnya yang ada di dalam pondok. Nah, begitu juga Pak Kiai, saya ini ingin tahu apakah kalau cucu saya masuk ke pesantren ini bisa jadi polwan, karena saya ingin cucu saya itu ingin menjadi polwan, sementara cucu saya ingin masuk ke pesantren Nurul Haq ini Pak Kiai. Jadi kira-kira bagaimana itu? Ijazahnya bagaimana? Nanti kalau misalkan melamar polwan itu apakah bisa? Begitu Pak Kiai. Oh begitu. Berarti Bapak ini masih ragu ya dengan pesantren? Betul Pak Kiai. Oh iya. Pesantren Nurul Haq As-Salafiyah ini visi misinya yaitu menciptakan generasi Islam yang berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. Wow. Nah terus kegiatannya apa? Ya sama seperti kegiatan di pondok-pondok yang lain. Cuman di sini Mas baru sampai tingkat MTS, SLTP. Nah kalau kegiatannya ya di sini full. Jadi MTS-nya berbasis pondok pesantren. Jadi yang sekolah di sini ya harus tinggal di sini, tinggal di pondok 24 jam. Kegiatannya ya mengaji, ya sholat berjamaah, terus ada ekstrakurikulernya juga. Nanti anak Pak Renggo di sini diajarkan berpidato, diajarin silat, diajarin ya macam-macam lah. Nah kalau Pak Renggo anaknya pengen daftar ke polisi, ke TNI atau kemana saja, ya bisa, karena di sini kan sekolahnya ada sekolah formalnya. Ada sekolah formalnya, kalau tamat 3 tahun, ya dapat ijazah. Karena di sini baru tingkat SLTP, yaitu MTS Nurul Haq Terpadu As-Salafiyah, ya berarti nanti dapat ijazah tingkat MTS. Nanti kalau mau sambung, ya insya Allah tahun depan di sini juga akan buka Madrasah Aliyah Terpadu Nurul Haq As-Salafiyah. Sekarang sudah paham kan dengan penjelasan Pak Kiai? Oh begitu Pak Kiai. Berarti selama ini saya salah paham dengan kepesantrenan itu tersebut. Saya kira di pesantren itu tidak bisa masuk polisi, tidak bisa masuk TNI. Yang ada cuma ngaji gitu aja Pak Kiai. Oh kalau begitu biarlah nanti saya titipkan aja cucu saya itu ke Pak Kiai. Ya kan Pak Kiai? Oh gitu. Jadi nggak usah ragu lagi Pak Renggo. Karena di sini itu nanti ijazahnya dari Kementerian Agama. Wow. Mau jadi apa saja bisa, nggak usah ragu, nggak usah ragu. Orang di sini juga kita udah ada CEO-nya kok, udah jelas izin operasionalnya. Nah kebetulan ini masih ada kuota untuk pendaftaran di gelombang ketiga ini, yaitu di bulan Juni sampai Juli. Masih ada lagi kita 50 orang tahun ini. Ada sisa lagi 15 orang. Nah, kalau Pak Renggo mau daftar ya nggak apa-apa. Insya Allah nanti anak Pak Renggo di sini kita didik seperti bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Nanti insya Allah nggak usah ragu. Pokoknya bisa jadi polisi, bisa jadi penghulu, bisa jadi RT, bisa jadi kabus, TNI segala macam. Orang presidennya saja Pak Kiai kok dari pesantren, nggak usah ragu. Kalau mau apa? Kurang ragu, masih kurang jelas, apakah perlu saya antar Pak Renggo anak-anak lagi belajar? Saya ingin tahu Pak Kiai kegiatan santri-santri di sini. Ayo, biar nanti Pak Renggo juga nggak ragu kan.
seperti apa di sini kegiatannya. Mari saya antar. Ayo, Tengok. ayo. Kebetulan lagi belajar nih. Mengulang pertanyaan Mbak Meta. Dari pertanyaan Mbak Meta yaitu kenapa para nabi lebih utama dari para malaikat? Jawabannya itu oleh dari Kang Nopal. Jawaban dari Kang Nopal itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Karena nabi itu bersifat mulia dan wajib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jawaban Kang Nopal, apa ada yang menyangkal atau tidak terima dari jawaban Kang Nopal? Mungkin dari yang Putri ada yang ingin menyangkal? Pak Kiai, terima kasih atas sambutannya yang sudah dihantarkan melihat-lihat pada pesantren. Kalau begitu, kami undur diri dulu. Terima kasih kehadirannya. Nanti kalau mau daftar, datang aja besok jam kerja ada di kantor. Berkas-berkasnya dibawa, syarat-syarat dibawa. Nanti insya Allah anak Parenggo nanti dididik dengan dididik ilmu agama agar nanti ketika jadi pejabat, jadi polisi, nanti polisi yang beriman, bertakwa kepada Allah. Gitu Parenggo. Iya, baik Pak Kiai. Saya sangat yakin dengan pesantren Nurul Haq ini, walaupun masih baru, saya akan daftarkan cucu saya di sini Pak Kiai. Oke. Ya. Terima kasih Parenggo ya. Ya.